Ya, kembali lagi di Bitalk edisi hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Terima kasih yang masih bersama kami baik di akun Facebook, di post online, Instagram kami Banjarmasin Post, @banjarmasinpost, dan kanal YouTube kami Bpost News Video. Oke, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Dedi, Wakil Ketua Umum Kadin Kalsel, yang juga membidangi bidang ketenagakerjaan. Oke Pak, tadi sampai di negara gitu Pak. Negara, iya. Oke, jadi Pak, jadi sejauh ini apakah terjadi peningkatan pada cara produksi mereka atau pemasaran mereka setelah nimbrungnya Kadin ini Pak? Ya, betul. Jadi ya itu pasti ya, artinya dengan adanya nanti SNI, otomatis kan nilai jual produk itu akan semakin meningkat. Ya. Nah, jadi kalau saya dengar kemarin itu omset mereka itu katanya sebulan itu bisa sampai 200 jutaan. Sampai 200 juta. Ini kan besar Pak. Nah, dengan adanya SNI ya mungkin dengan support itu akan lebih meningkat lagi, dan kami juga membantu pasarnya. Jadi kami juga menggunakan jaringan Kadin, karena Kadin ini kan di seluruh Indonesia. Nah, kita bisa kita kontak teman-teman bahwa kami ada ini bagaimana. Nah, Kadin sana yang memang betul-betul konsen dengan produk itu boleh kita koneksi di situ. Jadi mungkin kita bisa lempar juga ke mereka. Pak, kalau sistemnya di sana itu semacam sentra atau apa Pak? Mungkin ada rumah-rumah produksi masing-masing warga gitu Pak di negara tadi Pak? Siap, ya ada. Nah, jadi itu ada beberapa karena mereka sifatnya kayak home industry. Nah, jadi ada beberapa rumah yang kami datangi, kurang lebih 3. Jadi ada yang panci khusus misalnya, kemudian ada yang propeller, dia panci dan propeller juga, yang baling-baling kapal itu ya, klotok gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang cetakan kue itu ya. Nah, itu jadi mereka buat sendiri di sana dan luar biasa kualitasnya, luar biasa. Nah, itu kita sudah kunjungin ke sana dan kita sudah coba ikutlah berkontribusi Kadin di sana. Jadi selama ini manajemen mereka masih yang tradisional, terus pemasaran juga belum menyentuh digital atau berpromo di media sosial. Betul. Nah, setelah itu ada nggak Pak yang membantu mereka untuk siap memasuki era digital juga? Ya, yang jelas kalau dari informasi Ibu, ya Ibu akan tetap terus mensupport itu. Nah, kita juga akan bantu nantinya di ya istilahnya bagaimana membangun model pasar ya yang mengikuti perkembangan sekarang era digitalisasi tadi yang dimaksud Mas Danu. Dan itu beberapa teman-teman sudah pasang, ya, saya membantu di sisi Facebooknya mereka ya kan. Nah, pelan-pelan bertahap. Mungkin di website Kadin Kalsel itu disediakan ini Pak, semacam fitur sendiri untuk yang ada juga di situ. Memang di website Kadin itu kita artinya apa yang ada di Kalimantan Selatan itu kita kita taruh di situ, kita buat. Artinya tidak melulu kegiatan dan hasil kerja Kadin kan juga ada mempromokan para pengusaha di daerah. Betul. Ada di website kita. Pak, selain di negara tadi yang khasnya yang bikin kerajinan itu tadi, juga setahu saya di Kabupaten Tanah Lot juga ada yang arang alaban itu berdasar data itu pembelinya tuh dari Timur Tengah, terus mereka datang sendiri meminta barang. Dan memang saat ini katanya harganya tergantung mereka dan nilainya masih murah. Nah, mungkin bisa nggak Kadin ini membantu para pengusaha arang itu supaya paling tidak mendapatkan nilai jual yang lebih baik dan cara pemasaran yang lebih bagus? Pastinya bisa. Nah, karena ya itu tadi semua produk-produk yang ada di Kalsel ini Kadin terus artinya bagaimana supaya apa yang ada di daerah kita ini bisa kita kembangkan keluar. Itu konsen Kadin memang. Nah, jadi masalah arang ini saya pun sudah pernah juga meninjau pabrik arangnya itu. Memang kapasitasnya masih kecil ya. Jadi saya melihat itu mereka produksinya ada juga yang sistem kayak model di bracket itu. Bracket. Jadi dipadatkan, terus nanti didorong itu keluar, nah dipotong-potong di situ. Nah, itu sudah pernah saya. Dan
kami sudah coba, artinya pendekatan. Kadin sudah coba pendekatan dengan itu. Nah, mudah-mudahan. Sejauh ini itu diakui loh Pak kualitasnya. Makanya orang-orang dari luar negeri itu ke sana mencari barangnya. Betul, betul. Makanya kalau kualitas ya tidak kalah lah kita Pak. Nah, maka tinggal bagaimana ya memang peran Kadin, kemudian pemerintah kan begitu semua. Bagaimana mendorong supaya UMKM ini bisa maju dan kuat di daerah kita. Itu. Oke, berikutnya ini juga ada Nah, kalau pandangan Bapak sendiri dia sebagai orang Kadin ini soal inflasi di Kalsel nih Pak, bagaimana Pak? Ya, ini terasa ya, terasa sekali karena saya sendiri ini aja dulu ya, contoh konkret dalam kehidupan. Saya pribadi dulu nih, saya ini kebetulan pengguna mobil diesel nih, Mas Danu. Tiba-tiba saya pagi itu keluar. Sehingga di pom bensin, kaget, bensin BBM solar itu backslide naik lagi. Kita malam itu tidur Pak, tidak tahu-tahu pagi sudah naik. Itu harga backslide itu Pak. Jadi saya melihat memang ini ada apa ya? Berapa tuh Pak range kenaikannya Pak? Itu range kenaikan dulu misalnya 12.000 kami beli, naik jadi 14. Kan luar biasa Pak, 2.000 itu Pak enggak tanggung-tanggung. Gimana nih Pak coba? Artinya tidak ada jaminan kepada kami ini, ya mungkin masyarakat atau pengusaha kan gitu loh. Kita berpikir, kalau ada jaminan yang pasti orang akan berinvestasi. Misalnya ini contoh kecil aja nih ya. Pagi-pagi saya lihat, kok naik 14.000, enggak tanggung-tanggung nih. Nah, ini ya kami sebagai pelaku usaha memang menyayangkan tidak adanya ketetapan harga. Nah, ini juga yang membuat ya inflasi tadi kan. Artinya dengan harga terus meningkat, ya kan? Karena kenapa? Karena didorong ongkos produksi yang juga semakin tinggi, ya kan? Nah, artinya ya kami berharap ya sebagai pelaku usaha ini berharap sekali dengan pemerintah, ya sebagaimana ada memang regulasi ketetapan harga. Ya contohnya ada kawan saya pun ini cerita ya, dia di Jepang, di sana 20 tahun Pak harga itu tidak berubah. Kok bisa Pak? Ya makanya dia sendiri ngomong, saya Pak di Jepang dia sekolah ya, ya kita coba. Dia 20 tahun dah ada harga di Jepang katanya itu tidak berubah, tetap saja. Nah, artinya ini kan luar biasa konsekuensi pemerintah bagaimana betul-betul menjamin ketersediaan itu. Sehingga kami pun masyarakat ini, ya mohon maaf kadang-kadang dalam tanda kutip kita berpikir, bebungulan kayak ini harga pindah tanggung-tanggung benar naik ini nah. Nah, ini Pak. Jadi ini inflasi ya terus terang sangat terasa sekali. Dulu Pak kita mungkin sejuta gini. Banyak benar sudah kita ini membeli apa ini Pak 5 juta karena ada artinya lagi sudah kita membawa karena ada artinya nih. Makanya ya ini juga kepada kami pelaku usaha memang merasakan itu Pak. Jadi mungkin banyak pelaku usaha nih selalu harap cemas di akhir bulan Pak ya. Soalnya di awal bulan itu kan penentuan harga ya kan Pak. Betul Pak. Pukul 12 penentuan harga. Iya. Termasuk lagi pukulan UMP tadi kan yang 8% sekian otomatis gaji naik. Harga naik kan otomatis ngikut nih gaji. Nah, ya kemungkinan besar kalau kondisinya seperti ini terus ya bisa-bisa banyak pengusaha jadi gulung tikar nih Pak, bahkan bisa bangkrut nih. Kalau kondisi terus dengan ketentuan harga yang tidak menetap seperti ini. Padahal kemarin kan kita pemerintah sudah mencoba menjajaki membeli BBM dari Rusia tapi ya selain dari Arab Saudi dan kawan-kawan itu kan. Tapi sejauh ini belum ada ininya ya. Lanjut. Ya, saya sih sebenarnya kalau bicara tentang impor-impor ini Pak, saya sebenarnya agak miris. Kenapa ya? Ya, saya pribadi ya berpikir kita janganlah menjadi satu daerah atau negara menjadi daerah yang konsumtif. Tapi sekali-kali kita juga berproduksi. Kalau konsumtif beli, ini kan apa ya istilahnya ya mohon maaf dalam tanda kutip namanya membeli Pak berarti duitnya keluar kan gitu. Nah, kapan kita mau membangun kan kalau duitnya ini keluar terus. Nah, jadi ya saya sih kalau bisa pilihan impor itu betul-betul sudah pilihan terakhir. Nah, dan saya juga menganjurkan kepada masyarakat kalau bisa mari kita betul-betul efisien, baik itu dari sisi belanja apapun. Karena ya mohon maaf saya melihat ya
kawan-kawan kita nih Pak ya, khususnya di Kalsel, amun belanja itu apalagi sampai ke luar daerah nih, ke Jakarta, waduh luar biasa nih, senang benar berbelanja nih. Nah, maksudnya semua kebutuhan penting, ya kan? Tetapi marilah dengan kondisi seperti betul-betul kita efisien, efisien betul-betul kita membeli barang yang betul-betul kita perlukan, ya. Makanya ya maaf kita lihat Pak di mal-mal itu orang kita ini mau belanja bisa 2 keranjang. Tapi kalau kita lihat di luar negeri orang belanja dos-dos sedikit aja. Iya. Betul-betul yang dia butuhkan aja itu lah. Nah, itu. Orang-orang dari luar itu kan maksudnya dari luar Kalsel kadang heran kan mobil-mobil baru yang mungkin masih dipromosikan secara batas sudah ada di sini Pak seliweran mobil. Saya Pak kita di daerah kita nih Pak, coba pian melihatlah istilahnya mobil-mobil yang dibawa produksi 90-an misalnya atau di bawah 2000-an ya 90-an lah ya. Mana ada Pak? Sekarang sudah di atas 2000-an semua. Iya. Kita mobil-mobil kendaraan kita. Tapi kalau di Jawa masih ada yang 90-an. Bahkan 80-an mungkin orang masih karena ya itu mereka juga memang minatnya modifikasi lah. Nah, ini maksud saya kreativitasnya muncul. Nah, ini kita terapkan juga di daerah kita nih. Ya utamanya ya memang ini persoalan USDM lagi ya, kemudian etos kerja. Nah ini perlu kita tingkatkan terus ini Pak. Artinya termasuk ini orang-orang kita ini kalau ada yang baru tuh cepat Pak ininya. Ya maaf ya artinya ya, saya bukan ini Pak ya bukan usil kita melihat kekanakan kita nih Pak handphonenya itu luar biasa kadang-kadang senang yang Apple itu Pak. Nah ini maksud kita janganlah kita sekali lagi saya bilang menjadi orang yang konsumtif kan begitu sekali-kali ya itu betul-betul kita membeli barang apalagi dengan kondisi sekarang yang betul-betul kita perlukan aja. Nah, sehingga kita bisa bertahan ya kan. Itu tadi. Oke, berikutnya Pak kalau soal iklim investasi di Banua kita nih bagaimana Pak? Nah mungkin ini berpengaruh nggak yang masalah karhutla dan kabut asap ini Pak? Ya, yang jelas kalau investasi untuk di Kalimantan Selatan di daerah kita ini masih sangat menjanjikan. Khususnya kalau kita melihat dari sisi kondusif ya, daerah kita ini aman. Ya kita agamis. Nah, yang kedua investasi di Kalimantan Selatan ini juga menjanjikan karena masih masih tidak begitu kompetitif. Masih banyak kekurangan lah kan yang perlu kita isi. Jadi saya kira memang ini menjanjikan dan kita jangan lagi memang kondisi sekarang ini berpikir tentang tambang dan tambang. Kenapa ya? Ini barang habis Pak. Betul. Kita harus sudah berpikir sekarang yaitu tadi bisnis digitalisasi, yang mungkin di bisnis perdagangan kan begitu. Bisnis pertanian ya boleh lah, ya kan. Kalau pertambangan ini menurut saya ini memang pelan-pelan kita harus sudah mulai ubah pemikiran kita. Dulu kita ini Pak banyak banar kayu kita di daerah kita. Nah, sekarang sudah habis. Apakah kita mau sadar atau nanti terlambat sadar pulang kita, ya kan? Nah, di mana juga negara dunia sekarang sudah bersepakat 2045 itu tidak ada lagi energi fosil. Tidak ada lagi. Jadi semua energi ya baru terbarukan. Khususnya kayak nanti mungkin baterai ya, mobil-mobil baterai ya itu sekarang karena dunia sudah sepakat tentang itu. Saya lihat ini dalam beberapa tahun terakhir nih kayak pemain-pemain besar dari perumahan itu kan banyak nih Pak membangun di sini Pak. Kayak Ciputra dan segala macamnya itu kan Pak. Terus juga rumah sakit Siloam juga yang terkenal di Jakarta kan juga hadir di sini. Nah Bapak melihatnya kondisi ini kenapa sih tidak ada orang daerah ya kan Pak yang mengambil kesempatan itu kan? Iya betul. Sebenarnya peluang bisnis di perumahan ini juga menjanjikan untuk di Kalimantan Selatan. Cuman saya melihat dari teman-teman yang sesama anggota Kadin yang di REI ya, betul. Saya lihat di situ rumah subsidi yang paling banyak laku tuh Pak. Rumah subsidi dan rumah yang memang di bawah 300 jutaan. Nah makanya bagi investor-investor perumahan yang besar kayak Ciputra saya kira agak berat memang. Nah, karena dari sisi harga rumah mereka sudah di atas 500-an kan gitu. Nah, apalagi kondisi sekarang ini ya,
di mana kondisi ekonomi. Nah, kemudian kita juga berdampak pada kabut asap ini, ya kan? Nah, sehingga kepercayaan investor ini ya mungkin agak berkurang nih dengan kondisi daerah kita ini. Artinya jadi salah satu catatan mereka, ya kan, Pak? Catatan, betul. Tiap musim kemarau katanya nih Iya. bahayanya ini. Nah, ya. Oke, makin menarik perbincangan, tapi kembali kita harus break untuk pesan-pesan berikut ini.